Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pasundan Farm Hidroponik akan mengunjungi kebun hidroponik yang ada di SMKN 1 Cikampek. Namun untuk letak kebunnya ada di area kampus 2 SMKN 1 Cikampek. Mari kita ke sana. Oke, sekarang kita sudah berada di depan greenhouse SMKN 1 Cikampek. Mari kita masuk. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya Miftah Fatimah bersama teman saya Zalsa Revalina. Kami dari Pasundan Farm Hidroponik. Ada keperluan apa deh datang sini? Kami ingin berbincang-bincang mengenai hidroponik yang ada di sekolah ini, Pak. Oh boleh. Silahkan, tentang apa yang mau ditanyakan? Kami ingin berbincang-bincang mengenai hidroponik yang ada di SMKN 1 Cikampek ini. Kalau boleh tahu, Bapak dengan siapa dan sebagai apa di SMKN 1 Cikampek ini? Oh baik, terima kasih ya. Nama saya Usaifuddin. Kebetulan saya di sini adalah sebagai pengelola penanggung jawab di areal lahan praktek ini. Mungkin jabatan saya adalah sebagai sekretaris jurusan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMKN 1 Cikampek. Kalau boleh tahu Pak, bagaimana sejarah singkat tentang hidroponik yang ada di SMK ini? Sebenarnya begini, bahwa hidroponik adanya jurusan ini sejak sekolah ini berdiri. Sekolah ini berdiri tahun 1999, dulunya namanya STM 3 Karawang. Kemudian tahun 2000 pindah ke Cikampek. Sejak itu karena SMK ini adalah SMK bantuan dari Bank Dunia, pada saat itu sudah diberikan instalasi oleh Bank Dunia, itu ada instalasi hidroponik. Tapi pada saat itu mungkin hidroponik masih belum familiar seperti yang sekarang. Jadi kalau yang dulu instalasinya hanya menggunakan instalasi sistem drip irrigation atau irigasi tetes. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kemudian di pelajaran kurikulumnya itu juga ada cara budidaya tanaman, mungkin secara konvensional, secara tradisional, bahkan cara modern. Nah mungkin ini salah satunya adalah dengan hidroponik seperti ini. Begitu. Itu adalah awal mula. Jadi awal mula sebenarnya sudah ada dari dulu. Cuma mungkin sekarang ada pengembangan seperti ini. Adapun yang ada di sini, mungkin ini salah satunya ini yang termasuk kepada DFT. Nah, drip film teknik ya. Jadi di sini menggunakan paralon seperti ini, di sini menggunakan rumahnya kayak A begini ya. Nah, di sini yang sudah dibudidayakan di sini diantaranya ini adalah pakcoy seperti ini. Kemudian yang sebelah sana udah kosong, itu dulu adalah bawang merah. Kemudian di sebelah sana itu namanya selada. Kemudian yang kedua yang dikembangkan di sini adalah yang di instalasi sana, yaitu sistem rakit apung yang sudah dimodifikasi. Begitu. Sistem hidroponik apa saja Pak yang dikelola di SMKN 1 Cikampek ini? Sebagaimana tadi telah saya informasikan, jadi awalnya begitu sekolah ini berdiri sebenarnya sudah dibekali dengan hidroponik. Tetapi yang dulu menggunakan drip irrigation atau irigasi tetes, yang dimana medianya menggunakan alang sekam dan itu airnya langsung aja kebuang. Mungkin seiring dengan perkembangan teknologi sekarang, bagaimana supaya lebih efisien ya, lebih hemat terhadap nutrisi, maka sekarang di sistem sirkulasi. Nah kebetulan yang ini adalah sistemnya sistem DFT. Ya, itu DFT itu ada drip film teknik. Jadi yang sudah dimodifikasi dari yang sistem drip irrigation. Nah, ini yang kedua yang dikembangkan di sini adalah yang ada di GH sebelah. Itu adalah sistem modifikasi dari rakit apung. Gitu. Jadi cuma mungkin dua. Nah, nanti rencananya juga saya ingin membuat instalasi yang baru sistem bucket, yaitu khusus untuk tanaman buah. Yang akan dicoba nanti adalah tanaman buahnya adalah tanaman melon yang di GH 3. Jadi kebetulan sini ada 3 GH untuk hidroponik.
Menurut Bapak, apa saja keunggulan hidroponik yang ada di sini dibanding dengan tanaman sayur konvensional lainnya, Pak? Kalau berbicara tentang keunggulan, tentunya hidroponik lebih unggul dari produksinya. Mengapa? Karena mungkin sayuran hidroponik itu pertama lebih cepat panen. Jadi kalau lebih cepat panen, tentunya tekstur dari sayuran itu tidak alot, gitu ya. Lebih enak daripada yang konvensional itu. Kemudian juga keunggulan yang lain lebih terkontrol. Kenapa lebih terkontrol? Karena salah satunya mungkin dengan dalam ruangan ya, cahayanya terkontrol, kemudian tidak banyak pengaruh dari luar. Kemudian menentukan tadi mungkin panennya lebih cepat karena betul-betul nutrisinya atau mungkin pupuknya diberikan dalam bentuk atau dalam ukuran ppm atau pas kemudian, sehingga tanaman lebih mudah dikendalikan. Iya. Dari segi kualitas, keunggulan hidroponik apa ya, Pak? Dari kalau segi kualitas mungkin untuk hidroponik itu mungkin lebih bebas dari pestisida. Kemudian yang selanjutnya juga karena ada beberapa mungkin terutama di kangkung ya, orang kan kalau makan kangkung itu takut asam urat. Justru kalau yang hidroponik itu kan yang terutama yang pertama itu kan dipanennya dengan akarnya. Sehingga berdasarkan pengalaman katanya bahwa orang yang punya asam urat makan kangkung itu artinya tidak terasa. Itu informasi dari lapangan. Adapun real atau tidaknya mungkin bisa itu harus dikaji ulang apa benar atau tidak. Tapi yang jelas bahwa kualitas lebih terjamin daripada sayuran biasa. Kenapa? Karena ini lebih segar. Jadi kalau dicabut kan dengan akarnya. Jadi mungkin kalau yang biasanya panen kangkung atau mungkin kangkung yang biasa itu banyak kebuang. Kalau ini hanya kebuang cuma akarnya saja. Jadi yang lainnya kepakai. Itu secara kualitas. Kemudian sayuran yang lain juga lebih awet, segarnya. Jadi kalau misalnya nih pakcoy, biasanya sehari 2 hari sudah layu yang lain. Tetapi kalau yang dari hidroponik itu keunggulannya bisa seminggu tetap segar. Yang penting kenapa? Karena kena akarnya, tinggal disimpan aja dalam air biasa. Itu mungkin kalau sudah habis tetap aja segar 2 hari atau 3 hari masih bisa dimasak. Itu kualitasnya dibandingkan dengan sayuran yang konvensional gitu. Iya. Menurut Bapak, bagaimana antusias para siswa-siswi SMK Negeri 10 Cikampek tentang hidroponik, terutama di jurusan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura ini? Oh iya, antusiasnya mungkin mungkin lebih tertarik. Mengapa? Karena selama ini yang pertanian itu mungkin identik dengan kotor, dengan mungkin capek dan lain sebagainya. Mungkin kadang-kadang malu ya kalau ketemu di jalan. Tetapi dengan adanya hidroponik, siswa dan siswi itu terutama jurusan ini, bahkan mungkin jurusan lain juga lebih senang. Kenapa? Karena di sini bahwa untuk hidroponik itu tidak ada istilahnya macul, tidak ada nyangkul gitu ya. Kemudian juga kelihatannya enjoy gitu. Kemudian kan sayuran juga masuknya kelasnya beda ya. Kalau ini masuknya ke supermarket ya. Ini salah satunya mungkin yang sudah selain dijual untuk guru-guru, kemudian masyarakat, kemudian juga sekarang sudah masuk mall. Salah satunya mungkin ke Jogja gitu ya. Sehingga siswa dan siswi belajar di jurusan ini semakin senang gitu ya. Bahkan banyak ingin di rumahnya ingin mengembangkan. Sehingga dengan demikian pertanian jangan hanya dilihat dari kotornya saja. Kenapa? Karena dengan seiring dengan perkembangan zaman sekarang mungkin lahan semakin sempit, kemudian pokoknya capek blok-blokan. Tapi kalau sekarang dengan adanya hidroponik, lahan sekecil apapun bisa dimanfaatkan. Makanya hidroponik itu termasuk kepada urban farming ya, atau pertanian perkotaan. Jadi memanfaatkan lahan-lahan yang sempit yang tadinya mungkin tidak cocok atau mungkin tidak mungkin ya untuk tanaman sayuran, tetapi sekarang serba mungkin. Itu sehingga dengan demikian alhamdulillah
semakin kesini mungkin ini yang diharapkan oleh siswa-siswa terutama yang tadinya pikirannya belok atau kotor ya, sekarang lebih enjoy gitu ya dengan adanya hidroponik begitu. Apakah selain siswa-siswa yang ada di sekolah ini dan di jurusan ini yang mengikuti belajar hidroponik, apakah bisa dari luar sekolah atau ada masyarakat yang ingin kunjungan ke sini? Oh iya ya, tadi saya lupakan ya. Jadi sebenarnya dari masyarakat luar pun bisa datang ke sini dan ini sudah berjalan mungkin 3 tahun yang lalu. Pada saat itu saya mengadakan namanya wisata wisata edukasi, tapi yang dulu yang pernah mungkin tahap pengenalan yaitu ke anak PAUD ya. Kemudian PAUD itu apa? Tingkatan dari pendidikan anak usia dini, kemudian juga TK. Pernah berkunjung ke sini, mungkin hanya dulu itu hanya hidroponik, hanya selewat saja, mungkin sekarang ada. Kemudian juga kebetulan juga ada program-program yang lain yang rencananya dari cabang dinas wilayah 4 itu mau kerjasama, mungkin salah satunya dengan BUMDes, yaitu BUMDes itu adalah Badan Usaha Milik Desa yang kerjasama dengan SMK. Mungkin salah satunya dari jurusan ini, sehingga orang luar masyarakat itu bisa belajar. Kemudian juga kemarin juga ada program lagi dari Dirtan bahasa pertanian, yaitu salah satunya pembentukan petani milenial. Mungkin karena terhalang dengan program sekarang COVID itu jadi belum berlangsung, tapi insya Allah ke depan ada, sehingga kami mungkin dari pihak sekolah akan ada namanya yaitu yang dikenal dengan namanya pengabdian terhadap masyarakat, mungkin itu salah satunya. Tapi mungkin juga tadi kan dari adik-adik ini dari community Pasundan hidroponik, dan nanti mungkin bisa bergabung ke situ mengadakan di sini. Mungkin ini adalah salah satu bentuk pengabdian terhadap masyarakat. Sehingga dengan demikian yang belajar di sini bukan siswa saja, nanti rencananya mungkin bisa dari luar. Bahkan mungkin kalau pemerintah aware terhadap kegiatan ini bisa dibiayai juga. Itu salah satunya mungkin. Jadi ya dengan demikian kami harapkan juga dari lembaga, jadi sekolah itu bukan hanya sebagai mercusuar saja, tapi ada action di masyarakat. Jadi sekarang yang digembur-gemburkan tentang petani milenial, jadi pembelajarannya mungkin bisa di sini. Itu mungkin harapan, sehingga jurusan ini bukan hanya milik dari yang masuk jurusan ini, tetapi jurusan yang juga bisa dari SD, tadi kan PAUD, TK, SD, SMP, bahkan SMA, bahkan mungkin dari SMK jurusan lain juga bisa belajar di sini. Nah, itu harapan kedepannya gitu. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Terima kasih Pak. Ya. Oh ya, satu lagi, mungkin dari Bapak ada pesan untuk para petani atau calon petani milenial di Indonesia ini? Ya, mungkin sekarang itu ya mungkin apalagi di era sekarang petani yang sudah usianya lanjut mungkin tidak ada penerus dan sebagainya. Jadi harapannya adalah untuk para petani muda ya seperti kalian, mudah-mudahan ini jadi majunya suatu negara itu kan tergantung dari pemudanya. Pemuda-pemuda ini menurut kan banyak yang kurang berkenan mungkin ya, berkenan di bidang pertanian, tetapi dengan adanya salah satu cara untuk menarik itu melalui hidroponik, maka untuk petani ataupun calon petani milenial, mari kita kerja sama atau mungkin bekerja dari masing-masing keahlian. Mungkin ya bagian berdorong, ada juga mungkin langsung bertani langsung secara hidroponik gitu tentunya. Sehingga harapannya adalah ayo para pemuda ya, khususnya para petani milenial, karena mungkin dengan keadaan sekarang mungkin yang COVID dan sebagainya, masalah ekonomi kan bisa turun, tetapi yang masih eksis adalah pertanian tetap berjalan. Kenapa? Karena mungkin kebutuhan dari setiap orang makan ya, maka perlu makan itu harus yang bergizi, salah satunya sayuran mungkin yang sehat. Hidroponik itu salah satunya termasuk kepada sayuran sehat. Kenapa sehat? Karena tadi bebas dari pestisida, sehingga dengan demikian mungkin selain untuk sayuran juga bisa misalnya di sini Pak Coy, di
atau dikonsumsinya bukan dalam bentuk sayuran saja kan, bisa mungkin diolah dalam bentuk lain. Mungkin tadi pas masuk ke sini sudah merasakan bagaimana rasanya jus pakcoy, itu ternyata enak sekali. Nah itu salah satunya. Jadi harapan saya sebagai kaum, mungkin saya bukan zaman yang dulu ya, zaman yang dulu sama milenial, harapannya adalah mari kita para pemuda, para petani milenial dan calon petani milenial, ayo kita bareng-bareng ketahanan pangan di Indonesia harus kita tetap jaga, supaya apa, kita menjadi punya identitas diri bahwa negara kita adalah negara yang agraris, di mana pendukungnya adalah pada petani-petani milenial. Terima kasih begitu. Ya, sama-sama. Oke, demikianlah wawancara kami terkait dengan hidroponik di SMKN 1 Cikampek ini bersama dengan Bapak Uus Saifuddin. Jangan lupa like, subscribe, Komen, and share. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi jual untuk ibu-ibu, kemudian masyarakat, kemudian juga sekarang sudah masuk ya. Salah satunya mungkin Jogja, sehingga Tentang hidroponik, terutama di jurusan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura ini. oh iya, antusiasnya mungkin lebih tertarik. Mengapa? Karena selama ini yang Halo. Hai guys. Oh, kok gini guysnya? oh maaf ya di luar begitu ya. Iya, iya, belah sini. Oke, demikianlah wawancara kami tentang hidroponik di SMKN 1 Cikampek bersama dengan Bapak Uus Saifuddin. Jangan lupa like, subscribe, Dan komen. and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.